Kita nggak usah idealis sama produknya kita. Ada begitu banyak produk di sekitar kita yang mungkin produk itu bisa kita pasarin dan itu bisa laris di pasaran gitu. Next pertanyaan ya Mas Noval. Oke deh. Mas Noval, untuk penjualan ojol, Goresto dan GrabResto yang sedang mengalami penurunan, baiknya konten seperti apa untuk kampanyenya? Untuk menyajikan ke customer kalau makanan aman sampai di customer. Karena ini berhubungan dengan pihak eksternal, pihak ojol. Dari Mbak Aisyah. Oke, Mbak, coba cek dulu sebenarnya produknya itu laris apa enggak. Nah, coba divalidasi dulu di situnya. Kalau makanan sih coba gini ya, makanan itu validasinya biasanya kan di repeat order ya. Kira-kira butuh waktu berapa lama, kalau misalnya dia senang sama makanannya, dia merasa dia kangen sama makanannya, butuh waktu berapa lama untuk kita ngecek validasinya itu. Butuh waktu berapa lama, apakah butuh waktu 3 hari atau 4 hari orangnya udah kangen, terus dia beli lagi sama kita. Kalau misalnya banyak sekali orang yang repeat order, berarti makanan itu laris. Tapi kalau misalnya yang order itu nggak balik lagi atau sedikit yang order, berarti makanan itu nggak laris. Bukan soal campaign-nya, bukan soal kontennya, tetapi di validasi produknya. Jadi cek dulu tuh, validasi dulu produknya, apakah dia itu laris apa enggak. Kalau misalnya nggak laris, ya cari produk yang lain. Kita nggak usah idealis sama produknya kita. Ada begitu banyak produk di sekitar kita yang mungkin produk itu bisa kita pasarin dan itu bisa laris di pasaran gitu. Dan kita jangan terlalu idealis kalau misalnya produk kita itu kurang laku gitu. Karena semakin kita memaksakan pasti akan membutuhkan biaya marketing yang cukup banyak. I see. Kalau aku tangkap dari pertanyaannya, sepertinya mana tadi? Nah, kalau aku tangkap mungkin sepertinya hari-hari biasa sebelum masa corona ini mungkin laris. Tapi karena sekarang lagi ada mungkin PSBB atau apa, orang pendapatannya juga menurun, jadi penjualannya itu menurun. Nah, ini kalau dia tadi tanya sih, bagaimana menyajikan campaign untuk meyakinkan ke si customer kalau makanan dia itu safe, karena kan dari resto dibawa sama si Grab driver untuk diantar ke customernya, gitu. Makanannya apa, Mbak? Jadi kurang tahu juga aku. Mbak Aisyah, makanannya apa ya? Makanan? Kalau temanku itu dia bikin gini, dia bikin video, di videoin gitu ya. Jadi makanannya yang sudah dikemas, misalnya sapo tahu kan kemasannya dimasukin ke plastik yang tahan panas. Terus dia masukin ke tin wall, dia ikat pakai kantong kresek. Terus kantong kreseknya sama dia disemprot disinfektan. Terus habis itu dimasukin lagi ke kresek lain, yang kedua, itu yang buat dibawa ke ojol. Jadi nanti pas customernya makanannya sampai ke customer, plastik yang luarnya itu bisa langsung dibuang di luar rumah, yang dibawa masuk si plastik yang di dalamnya itu, gitu. Karena makanannya tetap terlapis, selain plastik masih ada kotak plastik tin wall-nya, terus masih dikemas lagi sama plastik yang buat bungkus makanannya. Di videoin sama temen tuh tetap kayak gitu. Mungkin. Halo? Makanan siap saji, Mas Noval. Iya, makanan siap saji. Tadi saya udah baca. Oke, langsung saya kasih contoh aja ya. Kita langsung contoh aja. Ini saya kasih tahu punya. Ini sorry ya, share screen ya. Ini punya, saya kasih contoh aja punya McD. Mana McD nih? Karena saya adalah pelanggannya McD ya, dan hampir
setiap hari makan McD nih, tapi bukan saya, anak-anak gitu. Cuman kadang kalau anak-anak yang mau, ya akhirnya kita juga ikutan gitu, es krim apa gitu, kentang, snack wrap. Nah, jadi ikutin aja nih McD. McD itu selalu bilang kayak gini. Nah ini, kami terus menjaga restoran McDonald bersih dan aman gitu. Ini menyangkut, Iya. ininya dia ya, menyangkut apa namanya, supaya orang bisa yakin beli di dia gitu. Iya, Terus, aku beberapa kali order di McD juga di kemasannya ada tulis, "Halo Kak, nama saya Putri, suhu saya hari ini 3,6 setengah gitu." nah ini, dia berulang kali dia selalu ngomong kayak gini, kami terus menjaga restoran McD bersih dan aman, terus ada banyak sekali gininya gitu. Terus ada juga dia McD ini, dia selalu buka campaign dengan di rumah aja gitu. Sering banget tuh di rumah aja, kamu tunggu di rumah aja biar kita yang antar gitu. Serbu menu 25.000 McD di rumah aja. Makan kenyang di rumah cuman 25 ribuan gitu. Kamu tinggal tunggu di rumah dan Kreo McD akan langsung antar pesananmu deh gitu. Jadi yang tadi itu tadi kampanyenya kita yang apa namanya? Kampanyenya kita yang tadi itu yang berhubungan dengan di rumah aja, berhubungan sama kebersihan, berhubungan sama kesehatan, berhubungan sama Ramadan, karena Ramadan ini kan sebentar lagi. Tinggal cari aja campaign yang kayak gitu, di-explore aja. Kalau misalnya punya tim, ya minta tolong timnya, carikan campaign-nya, habis itu tinggal buat caption-nya aja, nggak usah banyak-banyak caption. Oke, Mbak Isa udah jelas ya Mbak? Lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, soalnya masih banyak ternyata. Ini Mas Teddy nanya, bagus mana konten flyer gambar atau video? Tergantung followernya. Tergantung followernya. Jadi followernya itu lebih suka yang foto atau video. Dan itu juga sebenarnya tergantung dari ketajaman ya. Ketajaman itu penting banget. Jadi ketajaman, misalnya rodo buram atau apa gitu, itu apa namanya, jangan sampai lah kalau di Instagram itu agak buram atau gimana, itu jangan sampai. Karena sekarang kan handphone itu teknologinya kan sudah apa ya, udah tinggi gitu loh kameranya. Jadi jangan sampai kita juga buat konten itu terlalu jelek-jelek amat itu. Cuman yang orang lebih suka konten itu kontennya yang otentik. Jadi konten yang otentik itu tidak diedit-edit. Jadi kalau misalnya Anda buat video terlalu profesional, bagus banget gitu, habis itu diedit-edit, jadi bagus sekali gitu, itu menjadi konten itu menjadi tidak otentik. Nah, kalau misalnya Anda buat video bagus, terus tajam, bening, dan otentik, jadi nyata gitu ya. Nah, itu baru apa namanya, baru kenceng tuh kontennya. Oke, Mas Teddy udah kejawab ya Mas Teddy ya. Pertanyaan berikutnya dari Mas Ubay Muhammad. Untuk konten perlengkapan bayi, kira-kira apa yang pas untuk saat seperti ini? Konten perlengkapan bayi. Konten perlengkapan bayi. Kita coba cari ya problemnya apa. Kalau perlengkapan bayi sekarang mungkin itu bisa itu kali ya Mas, kan sekarang banyak yang melahirkan kita nggak bisa nengok. Jadi apa bayi? Mainan anak-anak ya, anak-anak apa bayi gitu, balita apa bayi, karena itu sebuah konten yang berbeda gitu. Tapi kalau balita ya banyak banget bayi apa namanya anak umur di bawah dari umur 3 tahun sampai di atas 5 tahun sedikit, misalnya 3 sampai 7 tahun itu banyak banget produknya yang konten yang bisa kita buat untuk kegiatan bermain ya. Banyak banget. Tapi kalau misalnya bayi apa ya, memang bayi itu ya di rumah aja gitu. Pasti bayi ini kan kayak kebutuhan primer gitu. Kalau bayi itu bisa nggak gini Mas? Kan sekarang mungkin kita nggak bisa kemana-mana, mungkin ada saudara atau kenalan yang melahirkan, kita nggak bisa nengok.
Jadi kadonya kita kirim. Jadi istilahnya kamu di rumah aja, kita yang kirim kado melahirkannya atau whatever lah gitu. Gitu bisa iya betul bisa. Oh, kalau misalnya bayi karena kegiatan ibunya itu kan beli produk kebutuhan bayi. Tapi sekarang itu orang kalau beli produk bayi juga kan online juga ya. Nggak Iya, offline. rata-rata online. Kalau menurut saya kebutuhan bayi memang kebutuhan primer gitu. Jadi ya pasti ya kenceng jualannya. Kalau ya pasti kenceng, cuma tinggal online-nya aja sih. Online-nya aja yang dikencengin. Kalau soal campaign sama konten, ya pokoknya disambung-sambungin aja tuh sama di rumah aja, bersihan, terus apalagi kesehatan disambung-sambungin aja. Kalau balita, nah itu baru banyak tuh kontennya, banyak produknya banyak. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Oke. Mas Ubay udah ya Mas Ubay. Ini internetku kayaknya rada-rada trouble juga. Ini dari Mbak Oti Dilia. Mas kalau baru mulai, apa Ya. perlu menggunakan konten kreator? Follower saya masih di bawah 100. Oke, pengalaman kita ya. Ini pengalamannya Java pada saat baru mulai itu rajin endorse, rajin iklan. Karena kan kalau main organik itu susah banget, lama sekali, susah banget. Jadi harus rajin endorse, rajin iklan, dan juga rajin buat giveaway. Itu 3 itu. Kalau misalnya budgetnya terbatas ya memang menyesuaikan sama budget. Nah, kalau misalnya Anda mau kencengin dengan gratisan ya bisa aja. Cuman ya gitu, followernya jadi kurang tertarget. Misalnya dengan posting kontennya orang gitu. Kontennya orang itu maksudnya ya kita tinggal cari konten-konten yang viral, konten-konten yang jangkauannya banyak, habis itu diposting di IG-nya kita. Nah itu ada resikonya kita bisa kena banner, bisa dilaporin tuh sama konten kreator. Terus yang kedua, followernya jadi tidak terfilter. Nah, saran saya buat giveaway yang menghadiahkan produknya, hadiah adalah produknya. Terus yang kedua itu endorse. Terus yang ketiga adalah iklan. Memang kuncinya sabar sih. Kalau misalnya nggak punya budget maksudnya bukan nggak punya budgetnya terbatas. Memang kuncinya sabar. Tapi kalau saya waktu dulu, ya misalnya kita dapat profit, ini kita tambahin di iklan, dapat profit tambahin lagi di iklan, dapat profit tambahin lagi. Emang dipercepat gitu naik followernya. Jadi lewat iklan, lewat endorse. Juga ada juga yang dari konten, dari hashtag, ada dari IGTV ada, jadi masuk di populer post lewat IGTV, terus masuk di hashtag jadi top post, ada juga, tapi sebenarnya itu tidak akan terlalu signifikan pertumbuhan followernya, dan itu cukup lama menurut saya ya. Kalau misalnya ada kata-kata yang kurang dikasih tahu ya, soalnya saya juga nggak ngerti apa, misalnya teman-teman terlalu awam sama istilah-istilah, nanti tolong kasih tahu istilah mana yang kurang familiar, nanti bisa saya jelasin maksudnya si istilah endorsement itu apa, jadi bisa saya langsung jelasin. Endorsement itu adalah salah satu kegiatan mendukung jasa ataupun produknya orang. Itu adalah endorsement. Jadi kegiatan mendukung, mempromosikan, nah itu endorsement.